Halo semuanya, perkenalkan nama aku Inessa Karna Leticia Samosir dari KM 4907 dengan nomor NIM 1050125000338. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke kalian, kalau kalian ingat berapa kali kalian ngucapin kata-kata kayak literally, relate, make sense, hectic, random, atau actually, atau bahasa-bahasa yang kayak emang sering kita gunain tapi ada bahasa Inggrisnya. Kalau jawabannya iya sering banget, berarti tanpa kalian sadar, kalian itu udah menjadi bagian dari fenomena yang akan saya bahas hari ini, yaitu fenomena bahasa Jaksel sebagai bentuk komunikasi antar budaya di kalangan generasi Z. Jadi, bahasa Jaksel ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebiasaan yang mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu kalimat. Contohnya kayak, aduh, aku lagi hektik banget nih minggu ini, atau kayaknya ide itu make sense sih, atau aku relate banget sih sama video itu, aku relate banget deh sama cerita itu. Meskipun disebut bahasa Jaksel, fenomena ini sebenarnya gak cuma digunakan sama masyarakat Jakarta Selatan, tapi di saat ini penggunaannya tuh udah melebar, udah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, terutama melalui media-media sosial kayak TikTok, Instagram, X, YouTube, dan lain-lainnya. Terus juga ada banyak konten kreator, influencer, hingga mahasiswa yang menggunakan bahasa campuran tersebut dalam komunikasi sehari-harinya. Lalu pertanyaannya aku mau nanya nih, apakah fenomena ini hanya sekedar tren bahasa biasa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat melihatnya melalui perspektif komunikasi antar budaya. Jadi pada komunikasi antar budaya ini, itu adalah proses komunikasi yang terjadi karena adanya interaksi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Di era digital seperti sekarang, interaksi budaya nggak hanya terjadi ketika kita bertemu langsung dengan orang-orang dari negara lain, tetapi juga dapat terjadi melalui internet, media sosial, film, musik, podcast, dan berbagai platform digital lainnya. Nah, setiap hari itu kita kan sering banget ngonsumsi konten-konten dari berbagai negara. Kayak simpelnya, kayak kita tuh nonton film Hollywood, mendengarkan musik berbahasa Inggris, atau mereka dengan conversation bahasa Inggris, terus juga mengikuti influencer luar negeri, bahkan menggunakan aplikasi yang sebagian besarnya menggunakan istilah yang berbahasa Inggris. Akibatnya apa? Akibatnya unsur-unsur budaya global mulai masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dengan cara kita berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi dalam fenomena ini terdapat konsep yang disebut globalisasi budaya. Globalisasi budaya ini tuh apa? Globalisasi budaya ini adalah proses penyebaran nilai, kebiasaan, bahasa, dan gaya hidup dari suatu budaya yang lain ke budaya yang satu budaya lagi yang lain melalui teknologi dan media massa. Jadi bahasa Jaksel ini menjadi salah satu contoh bagaimana budaya global mempengaruhi budaya lokal. Bahasa Indonesia tetap digunakan sebagai bahasa utama memang, tetapi disisipi dengan berbagai kosakata bahasa Inggris yang dianggap lebih modern, lebih praktis, atau sesuai dengan konteks-konteks tertentu. Selain dengan globalisasi budaya, fenomena ini juga dapat menjelaskan melalui konsep identitas budaya. Identitas budaya adalah cara seseorang menunjukkan jati dirinya melalui bahasa, perilaku, simbol, dan kebiasaan tertentu. Jadi bagi sebagian anak muda, pengguna bahasa Jaksel bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas sosial mereka. Penggunaan istilah-istilah kayak literally, actually, ya kayak bahasa-bahasa Inggris yang sering dianggap menunjukkan kedekatan dengan budaya global, lingkungan akademik, atau komunitas tertentu. Namun, fenomena ini juga menimbulkan berbagai pendapat di masyarakat. Sebagian orang menganggap bahasa Jaksel itu sebagai bentuk kreativitas dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mereka melihat penggunaan dua bahasa sebagai hal yang wajar di era globalisasi sekarang. Di sisi lain, ada juga yang mengkritik fenomena ini. Mereka berpendapat bahwa penggunaan bahasa campuran secara berlebihan dapat mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan, sebagian masyarakat menganggap bahwa bahasa Jaksel sebagai simbol gengsi atau upaya untuk untuk terlihat lebih modern dibandingkan orang-orang lain yang tidak menggunakan bahasa Jaksel atau bahasa-bahasa kosakata Inggris yang ada di kehidupan sekarang. Jadi perbedaan pandangan tersebut itu juga menunjukkan bahwa dalam komunikasi antar budaya sering terjadi proses negosiasi budaya juga. Jadi ketika budaya baru masuk ke dalam suatu masyarakat,
akan muncul proses penerimaan, penolakan maupun penyesuaian sesuai dengan nilai yang dimiliki masyarakat tersebut. Sebagai kesimpulan, fenomena bahasa Jaksel itu merupakan contoh nyata pengaruh globalisasi terhadap komunikasi generasi Z di Indonesia. Penggunaan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menunjukkan adanya interaksi antara budaya lokal dan budaya global dari sudut pandang komunikasi antar budaya. Jadi fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana bahasa dapat menjadi sarana pertukaran budaya sekaligus pembentuk identitas sosial di era digital sekarang. Jadi menurut kalian, bahasa Jaksel merupakan bentuk adaptasi budaya yang positif atau justru mengurangi identitas bahasa Indonesia sebagai kita, orang Indonesia? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa komunikasi antar budaya akan selalu relevan untuk memahami perubahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan see you later. Dadah. Thank